Presiden Joko Widodo, Jokowi, menghadiri konferensi tingkat tinggi, KTT, luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam, OKI, di Riyadh, Arab Saudi. KTT tersebut menghasilkan sejumlah keputusan. Dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Republik Indonesia, Minggu, 12 November 2023, KTT membuahkan 31 keputusan dengan pesan yang kuat dan sangat keras penghentian konflik Israel-Palestina di jalur Gaza. Resolusi ini dinilai menunjukkan kesatuan posisi negara-negara yang tergabung dalam OKI terhadap situasi di Gaza yang memprihatinkan. Melalui resolusi tersebut, para pemimpin OKI termasuk Presiden Joko Widodo, mengecam agresi Israel di Gaza dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri, bantuan dapat masuk, dan pentingnya mematuhi hukum internasional. Presiden juga menekankan beberapa saran konkret. Pertama, gencatan senjata harus segera dapat dilakukan. Alasan Israel bahwa ini adalah sebuah self-defense tidak dapat diterima. Ini merupakan sebuah collective punishment. Kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas. Negara-negara OKI atau OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengirim bantuan dan ke depan akan dapat menambahkan lagi bantuan-bantuan berikutnya. Presiden memberikan contoh kekejaman kemanusiaan yang dilakukan Israel, yaitu menjadikan rumah sakit sebagai target, termasuk rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia telah kehabisan bahan bakar, dan hal ini mengurangi kemampuan rumah sakit untuk melayani masyarakat yang sangat memerlukan bantuan. Dan Presiden mendesak semua pihak menghormati hukum humaniter internasional. Ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Misalnya, mendesak diberikannya akses kepada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk dapat melaksanakan mandatnya, serta terus mendorong proses advisory opinion di Mahkamah Internasional. Keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai segera dimulai demi terwujudnya two-state solution. Presiden menolak pemikiran one-state solution karena dapat dipastikan bahwa Palestina akan dikorbankan. Dan Presiden mengatakan bahwa Indonesia siap untuk berkontribusi dalam proses perdamaian Palestina. Sebagai penutup, Presiden mengulangi pentingnya OKI bersatu dan berada di garis depan, menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, dan semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Rekan-rekan media yang saya hormati, KTT telah menghasilkan resolusi. Resolusi ini berisi 31 keputusan dengan pesan-pesan yang sangat kuat dan sangat keras. Pesan-pesan yang ada di dalam resolusi ini menurut hampir semua dari kita merupakan pesan yang paling keras yang pernah dilakukan oleh OKI sejauh ini. Resolusi tersebut juga menunjukkan kesatuan posisi OKI terhadap situasi Gaza yang sangat memprihatinkan. Beberapa isi keputusan antara lain mengecam agresi Israel di Gaza, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri. Kemudian bantuan dapat masuk dan pentingnya mematuhi hukum internasional. Kemudian mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi mengecam perusakan rumah sakit di Gaza oleh Israel. Beberapa fora akan digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel, antara lain melalui ICC, ICJ, dan Dewan HAM. Kemudian memberikan mandat kepada Sekretariat OKI dan Liga Arab untuk membuat Joint Media Monitoring Unit yang akan mendokumentasikan semua kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Khusus untuk paragraf 11 di dalam resolusi, para leaders memberikan mandat
kepada Menteri Luar Negeri Saudi, Jordan, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia, dan Nigeria untuk memulai action atau memulai tindakan atas nama OKI dan Liga Arab untuk menghentikan perang di Gaza dan memulai proses politik untuk mencapai perdamaian. Tentunya catatan untuk paragraf 11 ini merupakan pengakuan dari OKI terhadap keaktifan atau kontribusi aktif Indonesia dalam terus mencoba menyelesaikan masalah Palestina, terutama terakhir-terakhir ini adalah situasi di Gaza. Resolusi tersebut mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh dan genuine untuk mencapai perdamaian berdasarkan two-state solution. Agung Darmada melaporkan.